Oke. Daon nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wal alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan atas jadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Salat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, ini Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan saya atas nama Abdul Rahman Syah, NIM 20156124020, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang diamanahkan oleh Ibu Nur Intan Ismail SMH. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya dan dipermudahkan segala rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke pembahasan. Jadi saya akan membahas mengenai pengertian atau pendefinisian dari hukum acara peradilan agama, dasar hukum serta alur beracara di pengadilan agama. Oke, yang pertama mengenai pengertian dari hukum acara peradilan agama. Apa sih yang dimaksud dengan hukum acara peradilan agama? Yang dimana hukum acara peradilan agama adalah aturan yang mengatur tata cara penyelesaian perkara bagi umat muslim di pengadilan agama. Nah, mulai dari pengajuan gugatan atau permohonan sampai pelaksanaan putusan hakim. Dan dari dasar hukum yang diambil Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, kemudian HIR dan RBG sebagai hukum acara perdata, yang dimana HIR ini khusus untuk wilayah Jawa dan Madura, sedangkan RBG itu untuk wilayah luar Jawa dan kemudian dari Perma atau Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian kita masuk ke inti dari pembahasan, yakni alur beracara di pengadilan agama. Nah, ada beberapa poin mengenai alur beracara pengadilan agama. Oke, tentunya yang pertama yakni pendaftaran perkara, kemudian yang kedua pembayaran panjar atau biaya perkara, ketiga penetapan majelis hakim, kemudian yang keempat penetapan hari persidangan, kelima pemanggilan para pihak, yang keenam sidang pertama dan upaya perdamaian, yang ketujuh mediasi, yang kedelapan pembacaan gugatan atau permohonan, yang kesembilan jawaban si tergugat, yang kesepuluh replik, 11 duplik, 12 pembuktian, 13 kesimpulan, 14 majelis hakim, dan ke-15 putusan hakim. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa poin tadi. Yang pertama yakni pendaftaran perkara, yang dimana pendaftaran perkara ini penggugat atau pemohon datang ke pengadilan agama untuk mendaftarkan perkara apa yang diajukan. Kemudian yang kedua yakni membayar panjar biaya perkara, yang dimana pihak yang mengajukan perkara akan membayar biaya yang telah ditentukan. Nah, kemudian yang ketiga tadi mengenai penetapan majelis hakim. Penetapan majelis hakim ini, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Kemudian yang keempat yakni penetapan hari sidang. Nah, majelis hakim di sini menentukan jadwal sidang pertama. Nah, kemudian poin kelima yakni memanggil para pihak. Nah, jurusita di sini memanggil penggugat atau tergugat secara resmi. Kemudian sidang pertama dan upaya perdamaian. Nah, dan dari sidang pertama di sini hakim memeriksa identitas para pihak dan ia berusaha agar supaya para pihak ini bisa berdamai atau mendamaikan mereka, begitulah.
Kemudian yang ketujuh yakni mediasi. Nah, para pihak diwajibkan untuk mengikuti mediasi terlebih dahulu. Jika berhasil, maka perkaranya selesai. Kemudian jika gagal, maka lanjut ke persidangan. Nah, kemudian poin yang ke-8 yakni pembacaan gugatan atau permohonan. Nah, yang dimana penggugat membacakan atau menyerahkan gugatannya kepada hakim. Kemudian poin ke-9 tadi mengenai jawaban tergugat. Nah, tergugat di sini memberikan tanggapan terhadap gugatan. Dan yang ke-10 10-11 yakni replik duplik. Yang dimana replik ini tanggapan penggugat atas jawaban tergugat, sedangkan duplik sebaliknya yakni tanggapan tergugat atas replik penggugat. Nah, kemudian yang poin ke-12 mengenai pembuktian. Para pihak di sini mengajukan alat bukti berupa surat, saksi, pengakuan, persangkaan atau bahkan sumpah. Nah, dan poin ke-13 tadi mengenai kesimpulan. Nah, para pihak menyampaikan kesimpulan akhir atau kesimpulan terakhir kepada hakim. Nah, di sini para pihak menyampaikan kesimpulannya kepada hakim. Dan poin ke-14 tadi mengenai musyawarah majelis hakim. Nah, hakim bermusyawarah di sini agar supaya untuk menentukan putusan tersebut. Nah, kemudian poin terakhir yakni pembacaan putusan. Nah, disinilah hakim membacakan putusan di persidangan. Ya, itulah tadi pendefinisian dari hukum acara peradilan agama, dasar hukumnya serta alur beracara di pengadilan agama. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena.